Bayangkan suasana pagi di sebuah desa yang tenang. Seorang kakek duduk di beranda rumah kayu, memegang cangkir kopi yang mengepul. Ia menyeruput pelan sambil menatap sawah di kejauhan. Pagi itu seperti biasa, tenang dan hangat karena secangkir kopi. Tapi muncul pertanyaan penting. Apakah kopi benar-benar masih cocok untuk usia 70 tahun ke atas? Kopi telah menjadi ritual tak terpisahkan dari kehidupan para lansia. Dari generasi ke generasi, minum kopi bukan cuma kebiasaan, tapi juga penghibur hati dan momen sosial yang berharga. Namun seiring usia bertambah, tubuh ikut berubah. Yang dulu terasa ringan kini bisa punya dampak berbeda. Inilah yang membuat kopi jadi topik penuh kontroversi untuk lansia. Jika video ini bermanfaat, berikan like dan tulis di komentar. Pengalaman apa yang Anda rasakan setelah minum kopi? Jangan lupa subscribe untuk tips kesehatan lainnya. Kopi seringkali dianggap berbahaya buat lansia. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak yang langsung menuduh kopi sebagai penyebab deg-degan atau lambung perih. Yang sering dilupakan adalah bagaimana cara kopi dikonsumsi, seberapa sering, dan dalam kondisi tubuh seperti apa. Di usia 70 tahun ke atas, kopi bisa jadi penyemangat hidup, tapi juga bisa jadi pemicu gangguan kalau tidak dikontrol. Di sisi lain, penelitian terbaru mulai membongkar banyak manfaat tersembunyi dari kopi untuk usia lanjut. Informasi di luar sana kadang terlalu ekstrim. Ada yang bilang kopi harus dihentikan total. Ada yang justru bebas minum tanpa peduli efeknya. Akibatnya banyak lansia jadi ragu. Padahal kalau tahu faktanya secara utuh, keputusan bisa jadi jauh lebih bijak. Mari kita kenali dulu kandungan dalam kopi yang membuatnya istimewa untuk lansia. 1. Kandungan kopi yang mengejutkan. Sebenarnya apa isi dari secangkir kopi sampai bisa menimbulkan pengaruh sedemikian rupa terhadap tubuh lansia? Kopi bukan sekadar air hitam pahit yang bikin melek. Di dalam setiap tetesnya tersembunyi ratusan senyawa kimia alami yang bekerja di tubuh kita. Yang paling terkenal tentu saja kafein. Zat ini bekerja sebagai stimulan membuat otak dan sistem saraf pusat menjadi lebih waspada, fokus, dan segar. Tapi kopi bukan cuma tentang kafein. Kopi mengandung antioksidan tinggi seperti asam klorogenat dan polifenol yang terbukti membantu tubuh melawan radikal bebas. Bayangkan radikal bebas seperti karat di dalam tubuh. Antioksidan berperan seperti pelindung yang mencegah karat menyebar. Inilah pelindung alami tubuh lansia dari dalam. Kopi juga memiliki senyawa seperti niacin atau vitamin B3 yang berperan dalam metabolisme energi. Ada juga magnesium dan kalium yang penting bagi tubuh yang menua. Kenapa ini penting untuk usia 70 tahun? Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menyerap nutrisi makin menurun. Sistem metabolisme tak bekerja secepat saat muda. Maka setiap asupan harian sekecil apapun kandungannya sangat berharga. Kopi yang diseduh dengan cara tepat justru bisa memberikan dukungan nutrisi yang tak disangka. Uniknya, kandungan dalam kopi bekerja secara sinergis. Mereka saling bantu satu sama lain. Kafein membantu melancarkan pencernaan. Antioksidan membuat efeknya lebih lembut. Inilah yang membedakan kopi murni dengan kopi saset. Kandungan kopi asli lebih kompleks dan bermanfaat. Sementara kopi instan seringkali sudah dicampur bahan lain. Kandungan aktif dalam kopi juga bisa bantu memperbaiki suasana hati. Di usia senja, banyak lansia mengalami kesepian atau kehilangan gairah hidup. Kafein dan senyawa lain di kopi terbukti mampu merangsang pelepasan dopamin dan serotonin. Dua hormon penting yang membuat kita merasa bahagia dan bersemangat. 2. Kopi sebagai pelindung otak lansia. Ketika usia memasuki kepala 7, salah satu hal yang paling ditakuti adalah pikun atau penurunan fungsi otak. Bukan soal lupa nama cucu atau salah taruh kacamata, tapi penurunan fungsi otak yang pelan-pelan mencuri jati diri. Mungkinkah secangkir kopi punya peran melindungi otak? Para peneliti di berbagai negara sudah meneliti hubungan antara konsumsi kopi dengan fungsi kognitif lansia. Hasilnya cukup mencengangkan dan menggembirakan. Konsumsi kopi secara teratur dalam jumlah sedang dapat menurunkan risiko penurunan kognitif hingga 65% dalam beberapa studi internasional yang kredibel. Penjelasan ilmiahnya terletak pada kafein dan antioksidan yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Kafein meningkatkan kewaspadaan dan memperbaiki memori jangka pendek. Kafein juga merangsang aktivitas neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Kedua zat ini sangat penting dalam mengatur suasana hati, motivasi, dan fokus. Studi dari Harvard dan Universitas Eropa menyebutkan lansia yang mengonsumsi kopi hitam murni 1 hingga 2 cangkir sehari memiliki penurunan daya ingat yang lebih lambat. Ini bukan soal sihir, tapi soal sirkulasi darah ke otak yang lebih baik, peradangan yang berkurang,
dan sistem komunikasi antar sel otak yang tetap aktif. Tapi jangan salah sangka, ini bukan berarti semakin banyak kopi semakin bagus. Kuncinya ada pada keseimbangan dan konsistensi, bukan pada kuantitas berlebihan. Yang dibutuhkan adalah kopi murni tanpa gula tambahan, diminum di waktu tepat, bukan saat sore menjelang malam karena bisa mengganggu siklus tidur yang penting. Efek positif terhadap otak hanya optimal jika dibarengi gaya hidup aktif, pola makan sehat, dan aktivitas otak yang terus dilatih seperti membaca atau bermain teka-teki. Jadi kopi bukan solusi tunggal, tapi bagian dari pola hidup yang mendukung kesehatan otak. Kekuatan sejati kopi bukan hanya zat kimianya, tapi ritual dan efek psikologisnya. 3. Kopi untuk pencernaan dan energi harian. Di usia lanjut, masalah seperti perut kembung, sulit buang air besar, atau tubuh lemas di pagi hari sangat umum terjadi. Tahukah Anda bahwa di balik kesederhanaannya, kopi ternyata bisa membantu mengatasi semua masalah tersebut secara alami dan efektif? Kopi mengandung kafein yang bersifat merangsang kontraksi otot polos di usus besar. Artinya setelah minum kopi, pergerakan usus menjadi lebih aktif dan teratur. Inilah sebabnya banyak orang langsung ingin buang air besar beberapa menit setelah menikmati kopi pagi. Ini bukan sugesti, tapi reaksi fisiologis tubuh yang terbukti. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit, segelas kopi bisa jadi alarm alami yang membantu melancarkan proses pencernaan tanpa efek samping obat pencahar. Kandungan antioksidan dan asam klorogenat dalam kopi juga punya efek antiinflamasi yang bisa menenangkan perut yang sering terasa tidak nyaman atau kembung. Sekarang masuk ke bagian energi. Banyak lansia merasa tubuhnya lambat memanas di pagi hari. Bangun tidur terasa berat, tubuh lemas, tak bertenaga. Kafein bekerja cepat meningkatkan aktivitas otak dan sistem saraf pusat. Akibatnya jantung berdetak sedikit lebih cepat, aliran darah meningkat, tubuh jadi siap bergerak. Bukan berarti jadi overaktif atau gelisah, tapi lebih ke arah rasa segar dan siap memulai hari. Efek ini sangat bermanfaat untuk tetap aktif melakukan kegiatan ringan. Bahkan efek psikologisnya pun terasa. Lansia yang terbiasa minum kopi pagi cenderung merasa lebih punya kendali atas harinya, punya rutinitas dan semangat. Kopi juga membantu mengurangi rasa lelah secara alami. Sangat penting karena pada usia lanjut tubuh cepat kehabisan tenaga akibat penurunan metabolisme. Kopi membantu memperlambat kelelahan dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi yang sudah ada. Tubuh dipacu bekerja lebih optimal dengan sumber daya tersedia. 4. Batas aman konsumsi kopi untuk lansia. Berapa banyak kopi yang sebenarnya aman untuk dikonsumsi usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun ke atas? Kita semua tahu segala yang berlebihan tidak pernah baik, termasuk kopi. Walaupun manfaatnya banyak, bukan berarti semakin banyak minum semakin sehat. Tubuh lansia punya ritme sendiri. Apa yang terasa normal buat anak muda bisa berdampak besar bagi orang tua yang sistem metabolismenya sudah melambat. Berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Internasional, batas aman konsumsi kafein untuk orang dewasa sehat adalah 300 hingga 400 mg per hari. Jangan lupa like dan subscribe. Satu cangkir kopi hitam biasa mengandung sekitar 80 hingga 100 mg kafein. Artinya maksimal hanya sekitar 3-4 cangkir per hari untuk orang dewasa normal. Tapi itu untuk orang dewasa sehat. Bagi lansia berusia 70 tahun ke atas, batas konsumsi kafein harus lebih rendah karena fungsi metabolisme sudah tidak secepat dulu. Ginjal bekerja lebih lambat dan sistem saraf lebih sensitif terhadap rangsangan. Para ahli menyarankan lansia membatasi konsumsi kafein di kisaran 150 mg per hari. Ini setara dengan 1 hingga 2 cangkir kopi hitam biasa tanpa tambahan gula atau krimer. Tapi bukan cuma soal jumlah, waktu minum kopi juga menentukan. Waktu terbaik minum kopi adalah antara pukul 6 sampai 10 pagi setelah sarapan ringan. Hindari minum kopi saat perut kosong karena bisa mengiritasi lambung. Jangan minum kopi di atas jam 12 siang karena bisa mengganggu pola tidur malam. Tidur berkualitas justru akan membuat tubuh semakin sehat dan bugar. Pilih kopi tanpa gula tambahan, tanpa krimer buatan, dan tanpa bahan pengawet. Kopi saset instan mengandung lebih banyak bahan tambahan daripada kopi murni. Gula tinggi, lemak trans dari krimer, dan zat aditif lainnya bisa memicu masalah mulai dari naiknya gula darah, kolesterol, hingga tekanan darah tinggi. 5. Mengenali reaksi tubuh setelah minum kopi. Tidak semua tubuh lansia merespons kopi dengan cara yang sama. Penting mendengarkan sinyal dari tubuh sendiri. Kalau setelah minum kopi terasa jantung berdebar, gemetar, susah tidur, atau perut terasa perih, itu tandanya tubuh memberi sinyal bahwa dosis tidak cocok. Jangan dipaksakan, segera kurangi atau konsultasikan ke dokter.
Ada kondisi khusus di mana kopi sebaiknya dihindari atau dibatasi sangat ketat. Seperti pada penderita tekanan darah tinggi tidak terkontrol, aritmia jantung, gangguan lambung kronis, atau gangguan tidur berat yang sudah parah. Kalau punya salah satu kondisi ini, sebaiknya bicarakan dulu dengan tenaga medis sebelum tetap mempertahankan kebiasaan ngopi harian yang sudah menjadi rutinitas. Tapi bagi yang tidak punya keluhan serius dan ingin menikmati kopi sebagai bagian rutinitas pagi, satu cangkir kopi hitam murni tanpa gula sudah cukup aman. Tak perlu lebih, tak perlu kurang. Yang penting adalah konsistensi, kesadaran, dan memilih kualitas kopi yang baik untuk kesehatan jangka panjang. Kopi bisa jadi teman menyenangkan di usia senja asal tahu waktu, jenis, dan takarannya. Tapi tetap ada risiko tersembunyi yang harus dibahas secara jujur. Karena sebijak apapun kita menikmati, tetap penting untuk tahu bahaya potensialnya agar bisa diantisipasi dengan baik dan tepat waktu. Akan sangat tidak bijak kalau kita cuma bicara sisi manisnya tanpa menyentuh risiko tersembunyi di balik secangkir kopi yang tampaknya inocen. Bagaimanapun juga di usia 70 tahun ke atas, tubuh tidak lagi se-fleksibel dulu. Apa yang dulunya bisa ditoleransi kini bisa jadi masalah besar. Bahkan hanya dari satu teguk yang salah waktu atau salah jenis bisa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan dan merugikan kesehatan lansia. 6. Risiko tersembunyi kopi bagi lansia. Yang paling umum dan sering terjadi setelah minum kopi adalah jantung berdebar atau dada terasa tidak nyaman. Ini bukan mitos melainkan efek nyata dari kafein yang memicu pelepasan hormon adrenalin. Hormon ini bikin jantung berdetak lebih cepat dari normal. Bagi orang muda dengan jantung kuat mungkin tidak terasa. Tapi bagi lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan irama jantung, ini berbahaya. Efek berikutnya yang sering dialami adalah gangguan tidur. Kafein bisa menetap dalam tubuh selama 6-8 jam, bahkan lebih lama jika metabolisme melambat. Akibatnya kopi yang diminum jam 12 siang bisa bikin mata melek sampai tengah malam. Gangguan tidur pada lansia bukan sekadar soal begadang biasa, tapi bisa memicu kelelahan kronis, penurunan imunitas hingga mempercepat penurunan fungsi otak. Ini efek domino yang sangat merugikan kesehatan lansia. Ada juga efek terhadap sistem pencernaan. Beberapa lansia merasa perutnya perih atau mual setelah minum kopi karena peningkatan asam lambung. Buat yang punya riwayat MA atau GERD, efek ini langsung terasa. Bukan cuma perih, tapi bisa sampai muntah, nyeri ulu hati, atau dada terasa terbakar. Kopi punya efek diuretik ringan yang meningkatkan frekuensi buang air kecil. Bagi lansia dengan kesulitan mobilitas, ini bisa merepotkan dan memicu dehidrasi. Jangan lupa soal interaksi kopi dengan obat-obatan. Banyak lansia dalam pengobatan rutin untuk tekanan darah, kolesterol, diabetes, atau nyeri sendi. Kafein bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat, menghambat penyerapannya, atau memperkuat efek samping obat tertentu yang berbahaya bagi lansia. Ada kebiasaan minum kopi yang salah kaprah. Banyak yang mengira harus pakai gula, susu kental manis, atau krimer instan yang sebenarnya tidak sehat sama sekali. 7. Cara memilih dan menyeduh kopi yang tepat untuk lansia. Setelah tahu manfaat dan risikonya, langkah bijak adalah memahami cara memilih kopi yang tepat. Pendekatan terhadap kopi harus lebih hati-hati, lebih sadar, dan terukur. Bukan berarti ribet, tapi cukup tahu triknya biar tetap bisa dinikmati tanpa was-was. Yang pertama dan paling penting adalah soal jenis kopi. Pilihan terbaik adalah kopi hitam murni tanpa gula, tanpa krimer, tanpa tambahan rasa apapun. Kopi dari biji kopi asli disangrai, lalu digiling dan diseduh tanpa tambahan adalah bentuk paling aman dan sehat untuk dikonsumsi lansia. Hindari kopi instan dalam kemasan yang sudah tercampur pemanis buatan, krimer tinggi lemak, bahkan pewarna dan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan. Kalau memungkinkan, pilihlah kopi Arabica daripada Robusta. Arabica mengandung kafein lebih rendah, rasanya lebih ringan, dan tingkat keasaman lebih bersahabat untuk lambung. Suhu air terbaik untuk menyeduh kopi adalah sekitar 90 hingga 96 derajat Celcius, bukan 100 derajat mendidih yang bisa membuat kopi terlalu keras. Gunakan metode seduh manual seperti pour-over, Vietnam drip, atau French press. Hindari metode terlalu cepat yang menghasilkan kopi terlalu pekat dalam waktu singkat. Waktu seduh ideal berkisar 3-4 menit tergantung metode. Ini menghasilkan ekstraksi kopi seimbang, tidak terlalu ringan tapi tidak terlalu keras untuk tubuh. Jangan menambahkan gula atau susu kental manis. Kalau ingin rasa manis sedikit, bisa tambahkan sedikit madu alami dalam jumlah sangat kecil saja. Gunakan air bersih, matang, dan bebas bau klorin.
Air yang terlalu keras atau berbau bisa merusak rasa kopi dan memberi efek tidak nyaman ke perut. Porsi yang pas adalah 1 sendok makan bubuk kopi untuk 1 gelas air 150 ml. Jangan bikin kopi terlalu kental karena mengira efeknya akan lebih baik. Jadikan ngopi sebagai momen menyenangkan. Jangan terburu-buru, duduk santai, hirup aromanya, nikmati dengan tenang. Ini juga punya efek psikologis yang kuat. Sahabat sehat, setelah pembahasan panjang tentang kopi dan lansia, kesimpulannya sangat jelas. Kopi masih sangat layak dinikmati di usia senja. Kopi bukan sekadar kandungan kafein atau rasa pahitnya. Kopi adalah pengalaman hidup, simbol bahwa hari baru dimulai, bahwa hidup masih bisa dinikmati dengan penuh makna. Bagi lansia, secangkir kopi di pagi hari membawa kenangan, kehangatan emosional, dan momen kebahagiaan sederhana yang tidak tergantikan oleh apapun. Kopi tetap bisa jadi bagian hidup lansia selama diseduh dengan cara tepat, diminum dalam jumlah wajar, dan tidak menabrak batas kondisi kesehatan masing-masing. Jika video ini bermanfaat, like, komentar, dan share ke keluarga. Subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk tips kesehatan harian yang praktis dan terpercaya. Sampai jumpa!